wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wa'ulah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktek ceramah tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia pada zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini perkenalkan saya Najwatun Hasanah dari kelas 11A akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik itu yang berbentuk jasmani maupun rohani. Kedua, adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat syukur sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya agar senantiasa bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai kita berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus bersyukur dan bersabar. Karena di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang hikmat kebaikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Tidak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.